Majapahit. Sebelumnya saya sebagai koordinator akan memperkenalkan diri. Nama saya Lesepta Sabua. Nama saya Faisal. Nama saya Siti Kesari. Nama saya Nima Saptagala. Nama saya Tika Desrana. Setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama, bergelar Kartarajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya. Semenjak dahulu itu membagi-bagikan pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban, dan yang lain-lain pun diberi pangkat pula. Dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan sangat baik. Akan tetapi, guncangan pertama yang memengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara. Telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Sebelum putri dari tanah Melayu ini menjadi istrinya yang kelima, Sang Prabu Kartarajasa Jayawardhana telah mengawini semua putri mendiang Raja Kartanegara. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak menghendaki adanya dendam dan perbuatan kekuasaan kelak. Keempat orang putri itu adalah Dia Tribunan yang menjadi permaisuri. Yang kedua adalah Dia Nara Indra Duhita. Ketiga adalah Dia Jaya Indra Dewi. Dan yang juga disebut Retno Sutawan atau Raja Patni yang berarti terkasih. Karena memang putri bungsu dari mendiang Kartanegara ini menjadi istri yang paling dikasihinya, Dia Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kayangan, terkenal di seluruh negeri dan kecantikannya dipuja-puja oleh para sastrawan di masa itu. Akan tetapi, datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kartanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh seorang senopati perkasa bernama Kebo Anabrang atau juga Mahisa Anabrang. Nama yang diberikan oleh Sang Prabu mengingat akan tugasnya menyeberang Anabrang ke negeri Melayu. Pasukan ekspedisi yang berhasil baik ini membawa pulang pula 2 orang putri bersaudara. Putri yang kedua yaitu yang muda bernama Dara Petak. Sang Prabu Kartarajasa terpikat hatinya oleh kecantikan sang putri ini. Maka diambillah dia Dara Petak menjadi istrinya yang kelima. Segera ternyata bahwa Dara Petak ini menjadi saingan yang paling kuat dari Dia Gayatri. Karena Dara Petak memang cantik jelita dan pandai membawa diri. Sang Prabu sangat mencintai istri termuda ini yang setelah diperistri oleh Sang Baginda, lalu diberi nama Sri Indraswari. Terjadilah persaingan di antara para istri ini, yang tentu saja dilakukan diam, namun cukup seru. Persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dia Gayatri, keturunan mendiang Sang Prabu Kartanegara, dan kepada Dara Petak, keturunan Melayu. Tentu saja Ronggolawe sebagai seorang yang amat setia sejak zaman Prabu Kartanegara berpihak kepada Dia Gayatri. Namun karena segan kepada Sang Prabu Kartarajasa yang bijaksana, persaingan dan kebencian yang dilakukan secara diam-diam itu tidak sampai menjalar menjadi permusuhan terbuka. Kiranya tidak ada terjadi hal-hal yang lebih hebat sebagai akibat masuknya Dara Petak ke dalam kehidupan Sang Prabu. Sekiranya tidak terjadi hal yang membakar hati Ronggolawe, yaitu pengangkatan Pati Humangku Bumi, yaitu Pati Kerajaan Majapahit, yang diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar yang tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi. Pengangkatan ini memang banyak
terpengaruh oleh bujukan Dara Petak. Mendengar akan pengangkatan Pati ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan seperti biasa, dilayani oleh dua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtawati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Nasi yang sudah di kepalanya itu dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahan tadi sang Adipati menggunakan maka nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian terdengar bunyi berkerotok dan ujung meja diremasnya menjadi hancur. Kakak Mas Adipati harap Paduka tenang. Dewi Mertorogo menghibur suaminya. Ingatlah Kakak Mas Adipati, sungguh menemukan hal yang kurang baik memperbalikan Ibu Pertiwi seperti itu. Tirtawa juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu, penghinaan kepada Dewi tidak dapat juga menjadi kualat. Akan tetapi, Adipati Ronggolawe bangkit, berdiri membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua istrinya yang berusaha menghiburnya. Aku harus pergi sekarang juga, katanya. Pengawal suruh persiapkan si Mogolamat ke depan. Aku akan berangkat ke Majapahit, sekarang juga. Mogolamat adalah satu di antara kuda-kuda kesayangan Adipati Ronggolawe. Seekor kuda yang amat indah dan kuat. Warna bulunya abu-abu muda. Semua cegahan kedua istrinya sama sekali tidak didengarkan oleh Adipati yang sedang marah itu. Lama kemudian, hanya suara derap kaki Mogolamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Meringis perasaan kedua orang istri itu, mengkhawatirkan keselamatan suami mereka yang marah-marah itu. Pada waktu itu, Sang Prabu sedang diharapkan oleh para senopati dan punggawa. Semua penghadap adalah bekas kawan-kawan seperjuangan Ronggolawe, dan mereka itu terkejut sekali ketika melihat Ronggolawe datang menghadap raja tanpa dipanggil. Padahal sudah lama Adipati Tuban ini tidak datang menghampiri Sri Baginda. Sang Prabu sendiri juga memandang dengan alis berkerut, tanpa tidak berkenang hatinya. Namun ketika Ronggolawe pernah menjadi tulang punggungnya di waktu beliau masih perjuangan dahulu, Sang Prabu mengusir ketidaksenangan hatinya dan segera menyapa Ronggolawe. Di dalam kemarahan dan kekecewaan, Adipati Ronggolawe masih ingat untuk menghaturkan sembahnya. Tetapi setelah semua salam tata sulinya ini selesai, serta merta Ronggolawe menyembah dan berkata dengan suara lantang, "Hamba sengaja datang menghadap Paduka untuk mengingat Paduka dari kehilafan yang Paduka lakukan di luar kesadaran Paduka." Semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan itu, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Mereka semua mengenal belaka sifat dan watak Ronggolawe. Banteng Majapahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur, tanpa tanding aling-aling lagi dalam mengemukakan suara hatinya. Tidak akan mundur setapak pun dalam pembelaan yang dianggap benar. Sang Prabu sendiri memandang dengan mata penuh perhatian. Kemudian dengan suara tenang bertanya, "Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu?" "Yang hamba lakukan maksudnya tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai Pepati Paduka. Keputusan yang Paduka ambil ini sungguh-sungguh tidak tepat, tidak bijaksana, dan hamba yakin bahwa Paduka tentu telah membujuk dan dipengaruhi oleh suara dari belakang. Pengangkatan Nambi sebagai Pati Hamangkubumi sungguh merupakan kekeliruan besar sekali, tidak tepat dan tidak adil. Padahal Paduka terkenal sebagai seorang maharaja yang arif, bijaksana, dan adil." Hebat bukan ucapan Ronggolawe itu. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghampiri Sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Pati Nambi seperti pucat sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka, jari-jarinya gemetar. Senopati Kebo merang, mukanya menjadi merah seperti udang direbus, dan matanya yang lebar itu seperti mengeluarkan api ketika dia melirik ke arah Ronggolawe. Lampu Sora yang sudah tua itu menjadi pucat mukanya, tak mengira bahwa keponakannya itu akan seberani itu. Senopati-senopati gagah, Songkro dan Mayang, mereka juga memandang dengan mata terbelalak. Pendeknya, semua senopati dan pembesar yang saat itu menghadap Sang Prabu dan mendengarkan ucapan-ucapan Ronggolawe, semua terkejut dan sebagian besar marah sekali. Tetapi mereka tidak berani mencampuri urusan, akan tersenyum memandang kepada Ronggolawe.
Pembawanya yang tidak tahu amat sekali kepadanya, lalu ia berkata, "Kakang Ronggolawe, tindakanku mengangkat kepada Nabi sebagai pati pengangkat bumi. Bukankah merupakan tindakan ngawur belaka, melainkan telah merupakan suatu keputusan yang telah dipertimbangkan masak-masak, bahkan telah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan kakang, senopati dan semua pembantuku. Bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengalaman itu tidak tepat dan tidak adil?" Dengan muka marah, kumisnya yang seperti kumis sang kaca itu bergetar. Tabas memburu karena desakan amarah Ronggolawe. Ronggolawe berkata, "Tentu saja tidak tepat. Paduka sendiri tahu siapa si Nabi itu. Paduka tentu saja masih ingat akan segala sepak taranjang dan tindakan-tindakannya dahulu. Dia seorang bodoh, lemah, rendah budi, penakut, dan sama sekali tidak memiliki kewibawaan." Membacakan orientasi yang berjudul Kemelut di Majapahit. Yang pertama, Wijaya menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kartajasa. Jaya Wardana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati atau perwira yang setia dan banyak membantunya sejak dahulu. Kemudian membagi-bagikan banyak pangkat kepada mereka. Ronggolawe diangkat menjadi adipati di Tuban. Hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama kali sampai Raden Wijaya menjadi Majapahit sangat erat dan baik. 2. Sang Prabu menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara. Saya di sini akan membacakan pengungkapan peristiwa. Sang Prabu menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kartanegara dan menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Beberapa tahun lalu mendiang Sang Prabu, Kartanegara mengutus pasukan pergi ke negeri Melayu untuk membawa pulang 2 orang putri bersaudara. Terjadinya persaingan di antara para istri yang dilakukan secara diam-diam untuk memperebutkan cinta dan perhatian dari Sang Prabu. Sang Prabu mengangkat Senopati Nabi sebagai pati kerajaan Majapahit. Ronggolawe menghadap Sang Prabu tanpa pemberitahuan dan menentang pengangkatan Patih Nambi. Kamu membacakan tentang menuju konflik. Awal konflik terjadi ketika Raden Wijaya mengangkat Senopati Nambi menjadi pembesar tertinggi setelah raja. Jadi inilah penyebab Ronggolawe marah. Selanjutnya, puncak konflik terjadi karena Ronggolawe marah besar bukan main. Ketika mendengar berita diangkatnya pembesar tertinggi dan paling berkuasa sesudah raja, yaitu Senopati Nambi, yang membuat marah besar, sehingga nasi yang di kepalanya dibanting ke atas lantai, dan karena dalam kemarahannya ini sang adipati menggunakan aji kedigayaan dan membuat nasi sekepal itu amblas ke dalam lantai. Kemudian ujung meja yang diremas oleh Ronggolawe terdengar bunyi bergelotok dan menjadi hancur. Saya akan membacakan tentang resolusi. Raja Kertasasa menyikapinya dengan tenang sambil tersenyum kepada Ronggolawe. Lalu ia berkata kepada Ronggolawe, bahkan dipilihnya kakak sebagai pati itu bukan hal yang mau, karena sudah mendapatkan persetujuan dari semua paman dan senopati bahkan pembantu. Dan saya akan membacakan koda. Pada buku sejarah berjudul Kemelut di Majapahit, tidak terdapat koda yang merupakan akhir dari cerita dan juga nasihat. Penulis hanya menuliskan resolusi dan membiarkan cerita menggantung agar pembaca berspekulasi mengenai akhir cerita tersebut. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.